Sebentar tausiahnya dilanjutkan dengan doa bersama-sama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin hamdilillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum. Ibu dan bapak sekalian, ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin, ikhwatul iman dan dirahmati Allah. Hari ini merupakan hari yang ke-29 dari rangkaian Ramadan yang kita jalani sebulan suntuk. Kita tidak usah mempersoalkan apakah Lebaran jatuh pada hari Jumat untuk di lingkungan Indonesia dan sekitarnya ataupun hari Sabtu. Yang jelas mereka Lebaran satu Syawal, hanya perhitungannya yang berbeda. Ada satu hal yang barangkali sebagai oleh-oleh bagi yang mudik, apakah yang masih di lingkungan Jawa Barat, Jawa Timur, atau mungkin nyebrang pulau, saya ucapkan fi ri'ayatillahi wa hifdhihi wa amanillah. Mudah-mudahan mereka yang melakukan perjalanan jauh untuk memadu kasih, mengobat rindu, menjawab kangenan yang selama ini barangkali terpendam dengan orang-orang yang dicinta, orang-orang yang disimpati, orang-orang yang dekat secara emosional, dan sejarah perjalanan hidupnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat jalan, berhati-hati di jalan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bekal apa yang diperlukan? Oleh karena nanti kita akan bercengkerama dengan sanak saudara yang mungkin masih lengkap, ayah bunda tercinta, kakak adik, paman, bibi, dan seterusnya. Kita berada di dalam satu lingkungan rumah yang kita idamkan, keluarga yang kita idolakan, yang kemudian orang menyebutnya dengan baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi mohon nanti bisa disampaikan bagaimana membangun rumah tangga yang kemudian kita ditarik untuk bersama-sama kembali dengan reuni keluarga besar, mengingatkan kembali bahwa kita bersama dalam rangka untuk membangun kembali rumah surgawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan 4 pilar di dalam kebahagiaan rumah tangga surgawi itu. Yang kemarin saya sampaikan jam 2 malam di Andung, tapi dengan beberapa versi yang berbeda, bahwasanya kita tidak mudah untuk membangun rumah surgawi. Dengan segala pengorbanan, dengan segala perjuangan, dengan segala ikhtiar dan usaha yang kita lakukan. Bahkan seorang istri dari Raja Fir'aun yang zalim itu, ketika dia dihimpit dengan batu di bawah terik matahari, disiksa, didera, tapi Allah mengambil rasa sakitnya sebelum semua derita itu dirasakan. Hanya satu yang beliau panjatkan kepada Sang Pencipta kehidupan. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, hanya satu pintaku kepadamu, bukan yang lainnya. Hanya itu yang aku harapkan, hanya itu yang aku dambakan, yaitu sebuah bangunan yang indah, yang megah, yang nyaman, yang aman, yang damai, yang tentram dan bahagia, yaitu sebuah rumah di surgamu dalam pangkuan perkenan dan ridhomu. Kita berdoa mudah-mudahan Al-Ikhlas ini adalah sebuah bangunan rumah surgawi yang terwujud secara fisik di dunia. Karena itu patut harus kita makmurkan. Jangan sampai rumah ini sepi, sunyi, sendiri, seperti tak ada kehidupan lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini adalah rumah besar sebagai kaum muslimin, bahwasanya masjid itu adalah Baitullah, masjid itu adalah rumah Allah.
yang di dalamnya tentu nanti akan ada keridhaan Allah, yang nanti akan ditarik ketika di akhirat menjadi surga bagi para penghuni dan yang memakmurkannya. Al-masjid adalah baitul mu'minin, masjid adalah rumah kaum mukminin, bukan rumah orang-orang kafir, bukan orang-orang yang mengadu domba, bukan hanya orang yang mencari masalah dibawa ke dalam masjid, akan tetapi ini adalah rumah bersama. Karena itu sering saya sampaikan bahwa jadikan masjid sebagai university of life. Jadikanlah masjid sebagai universitas kehidupan bagi kaum muslimin. Nah, sebagai universitas segala ada. Ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian dan kajian-kajian, ada pengabdian kepada umat. Nah, ini harus kita wujudkan di dalam masjid ini. Kembali lagi kepada rumah kecil kita masing-masing yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Arba'un min sa'adatil mar'i, kata Rasul. Ada 4 hal sebagai kunci kebahagiaan dari seseorang. Nah, apakah kunci ini sudah kita pegang atau belum? Dan ini adalah kunci untuk membuka pintu surga. Yang pertama adalah zaujatuhu sholihah. Yaitu yang pertama adalah istri yang sholihah, suami yang soleh. Bagaimana kalau belum sholihah? Apa perlu tambah lagi? Mangga nanggakeun kumaha kawani. Atau yang tidak soleh kita bawa ke alam kesolehan, itu adalah pahala sebuah perjuangan. Bagaimana suami yang tidak soleh? Apakah kita tinggalkan begitu saja, ganti suami orang atau ganti yang lainnya? Tidak. Tapi bagaimana sang suami menjadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, yaitu seorang laki-laki yang tanggung jawab, yang melindungi, yang mengayomi, yang mendidik, yang membesarkan dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu adalah kunci yang pertama. Dan juga wanita itu adalah fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah, yang taat dan patuh terhadap apa yang harus dijaga sesuai dengan ajaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah hampir ada kode. Yang kedua adalah wa auladu abraron, putra putrinya itu soleh solihah, bager, cager, pinter, singer, mual kablingan. Itu kunci yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah khilatuhu salihuna, lingkungan pergaulannya adalah lingkungan pergaulan yang baik-baik. Wa alhiqni bis-sholihin, dan berikanlah kami pergaulan dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat, nah ini karena sudah ada sinyal ya. Keempat itu adalah warizquhu fi baladihi, dan rizkinya itu dekat, kapan kita butuhkan dia tinggal ngambil. Oleh karena dekat dengan lingkungan di mana keluarga ini berada. Nah, inilah barangkali ya, ada 4 pilar yang kita tegakkan di dalam membangun sebuah rumah surgawi. Dan sebenarnya rumah-rumahnya ada 11 ya. Nanti kalau 11 kita uraikan itu akan selesai sampai sahur. Baiklah, itu saja yang kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ada bekal-bekal nanti kita berbincang dengan keluarga ya. Mana di antara 4 ini yang kita belum pegang kuncinya ya? Kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4. Ayo kita bicarakan dengan keluarga besar kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
أشهد أن لا